Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Niloh Ekandari Sudrastini, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang diagram trapesium dan refleksi pada modul 1.2.A.3 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada usia 7 tahun, saya mengalami peristiwa negatif yang tidak menyenangkan. Dan kemudian pada usia 13 tahun, saya mengalami peristiwa positif. Kemudian, saya lulus D3 pada umur 22 tahun dan lulus sarjana pada umur 26 tahun. Dan pada saat ini, usia saya adalah 37 tahun. Kemudian, saya akan pensiun pada umur 60 tahun. Dari diagram usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif saya adalah 30 tahun dan selisih pengalaman negatif saya adalah 26 tahun. Adapun peristiwa positif yang saya alami saat berusia 30 tahun adalah saya diajar Bu Mas, yaitu guru bahasa Indonesia yang baik dan bersemangat. Beliau memberikan kebebasan kepada muridnya untuk menjawab soal. Suatu ketika kami disuruh untuk membuat tentang laporan observasi, tapi cara yang saya gunakan berbeda dengan yang diajarkan beliau. Beliau tidak menyalahkan, malah meminta saya untuk menceritakannya di depan kelas dan mengatakan bahwa cara yang saya gunakan itu juga benar. Saat itu, saya merasa senang dan bangga terhadap diri saya, dan saya berjanji akan giat belajar dan lebih menggali lagi potensi saya. Sedangkan peristiwa negatif yang saya alami yaitu ketika berumur 7 tahun saat kelas 1 SD, di mana saya pernah dijewer oleh wali kelas 1 ketika saya tidak hafal tentang bunyi Pancasila di depan kelas. Dan saya juga diejek oleh teman-teman saat perjalanan pulang. Saya tentunya merasa malu dan kecewa pada diri saya sendiri. Kemudian, saya menceritakannya kepada bapak saya saat sampai di rumah. Beliau tidak marah dan cuma berkata, "Tidak apa-apa, nanti kita belajar lagi sama-sama." Tentunya hal tersebut membuat saya merasa nyaman dan merasa diterima dan membuat saya lebih semangat untuk belajar lagi. Adapun pihak yang terlibat ketika saya mengalami peristiwa positif adalah yang pertama, guru kelas yang mengajarkan dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga saya mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian ada orang tua yang selalu mendukung dalam belajar dan memberi motivasi. Kemudian ada teman-teman sekelas yang antusias untuk belajar bersama. Kemudian pihak yang terlibat pada saat saya mengalami peristiwa negatif adalah yang pertama, wali kelas 1 yang sangat tegas dalam mendidik saya, dan saya juga mendapatkan banyak ilmu dari beliau meskipun saya tidak suka dengan cara yang digunakan untuk memberi hukuman. Meskipun begitu, saya tidak merasa dendam dan sudah memaafkannya karena saya memahami bahwa ia ingin murid-muridnya pintar. Dan yang kedua yaitu teman-teman sekelas yang mendapatkan perlakuan sama seperti saya. Adapun emosi yang saya rasakan ketika mengalami peristiwa negatif adalah saya merasa malu, sedih, dan kecewa pada diri saya sendiri, tetapi juga ada rasa nyaman karena diterima dan bersemangat untuk belajar. Kemudian, emosi yang saya rasakan ketika mengalami peristiwa positif adalah saya merasa senang dan bangga, dan saya juga merasa termotivasi untuk lebih menggali potensi dan lebih giat lagi untuk belajar. Meskipun sudah 30 tahun, kedua peristiwa tersebut masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena kedua peristiwa tersebut sangat berkesan dan bermakna dalam hidup saya. Kedua peristiwa tersebut membuat saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk selalu belajar lebih giat lagi. Adapun pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kedua peristiwa tersebut adalah yang pertama, dukungan dan juga respon positif dari orang tua akan membuat anak merasa diterima dan dicintai, sehingga ia akan termotivasi untuk lebih giat belajar. Dan
Kebebasan yang diberikan oleh guru dalam belajar akan membuat anak kreatif, inovatif, dan lebih termotivasi untuk menggali potensinya lagi. Seperti kalimat, saat orang tua menerima anak apa adanya dan guru mampu berperan dalam memberikan pembelajaran yang bermakna, yang merdeka, maka dengan sendirinya murid akan termotivasi untuk belajar dan menggali potensinya. Berikut nilai dan peran guru penggerak menurut saya adalah nilai-nilai dalam diri saya yang mampu membantu saya untuk menggerakkan siswa, guru-guru, dan juga komunitas sekolah yang antara lain adalah kreatif, mandiri, kolaboratif, inovatif, bertanggung jawab, dan tidak mudah putus asa. Dan peran yang saya lakukan ketika menggerakkan murid, guru-guru lainnya, dan komunitas sekolah yaitu selalu memberi teladan, siap memfasilitasi, serta selalu memberi ruang diskusi positif supaya bisa tercipta perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah pemaparan saya tentang diagram trapesium usia. Terima kasih dan salam guru penggerak.